Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang pemasaran abad ke-21 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sari Hayati MM. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya Sujarang Mediani. Saya Ririn Febrianti Fadila. Saya Muhammad Farhan Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran atau marketing. Yang pertama itu perusahaan butuh strategi untuk menyampaikan maksud ke konsumen. Itu tuh seperti misalnya perusahaan harus punya cara atau rencana yang jelas supaya produk ataupun jasa yang dipesan ataupun yang mereka tawarkan itu tuh bisa dimengerti oleh konsumen. Misalnya melalui iklan, promosi, media sosial, ataupun komunikasi yang lain. Yang kedua, adanya persaingan. Nah, di dalam dunia bisnis itu kan selalu ada persaingan ya, yang menjual produk atau jasa serupa. Jadi, kita tuh harus mencari cara supaya produknya itu lebih menarik dibandingkan dengan pesaing. Misalnya dengan kualitas yang lebih baik, harga yang terjangkau, ataupun pelayanan yang ramah. Yang ketiga ada dunia terus berkembang. Nah, contohnya seperti teknologi di zaman sekarang dan tren-tren yang memang banyak di zaman sekarang dan kebutuhan masyarakat selalu berubah-ubah. Nah, jadi perusahaan tuh harus mengikuti perkembangan zaman, berinovasi dan menyesuaikan produk ataupun strategi agar tetap relevan. Yang keempat itu ada peluang bisnis yang menguntungkan. Nah, setiap perubahan di pasar itu tuh bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi perusahaan itu harus jeli melihat peluang baru seperti menjual produk sedang tren atau masuk ke pasar. Jadi ke pasar yang masih belum banyak pesaingnya. Definisi pemasaran yaitu ada pemasaran adalah proses sosial di mana orang ataupun kelompok itu memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan membuat, menawarkan, dan menukar produk yang bernilai dengan orang lain. Itu tuh artinya pemasaran itu bukan cuma soal jual beli satu kali. Ini melibatkan interaksi antara orang, komunitas, ataupun organisasi. Contohnya, penjual dan pembeli ngobrol, berinteraksi, saling memberi informasi, lalu terjadilah transaksi. Seperti hubungan ini berulang dan saling memengaruhi. Ada manajemen pemasaran menurut The American Marketing Association. Menurut The American, pemasaran adalah proses merencanakan dan menjalankan pembuatan produk, penetapan harga, promosi dan distribusi barang atau jasa agar terjadi pertukaran yang bisa memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Yang kedua menurut Philip Kotler, pemasaran itu adalah seni dan ilmu. Jadi, memilih target pasar serta menarik, menjaga dan mengembangkan pelanggan dengan menciptakan, memberikan dan mengkomunikasikan nilai yang lebih baik. Jadi, kalau menurut The American tadi, pemasaran itu adalah proses merencanakan dan menjalankan pembuatan produk. Sedangkan dari Philip Kotler, pemasaran itu adalah seni dan ilmu untuk memilih target pasar serta menarik, menjaga, dan mengembangkan. Lingkup pemasaran, yang pertama itu ada barang, di mana barang ini adalah produk fisik yang bisa disentuh, dilihat, dan dimiliki. Contoh misalnya kayak pakaian, makanan, mobil, laptop. Nah, di pemasaran barang ini biasanya itu berfokus pada kualitas, harga, kemasan, dan distribusi
agar barang itu sampai ke konsumen dengan baik. Ada pula lingkup pemasaran jasa, yang dimana jasa ini adalah aktivitas atau layanan yang memberi manfaat tetapi tidak menghasilkan produk fisik. Contoh misalnya seperti salon, konsultasi ke dokter, layanan transportasi, kursus online. Jadi pemasaran jasa ini menekankan kualitas pelayanan, kecepatan, kenyamanan, dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga ada pengayaan pengalaman. Nah, ini perusahaan tuh juga memasarkan pengalaman yang berkesan, bukan hanya produk. Contoh wisata ke taman hiburan, konser musik, paket liburan, escape room. Yang dijual itu adalah momen atau pengalaman yang membuat pelanggan itu merasa senang dan ingin mengulanginya. Yang keempat itu ada peristiwa. Nah, pemasaran juga bisa dilakukan dengan acara tertentu. Contoh misalnya kayak promosi pameran, pertandingan olahraga, konser, seminar, festival. Nah, tujuannya itu ya adalah untuk menarik orang untuk hadir dan ikut serta. Yang kelima itu ada orang. Nah, ini bisa juga memasarkan individu agar dikenal, dihargai, atau populer. Contoh misalnya kampanye pemilu untuk politisi, promosi artis, ataupun influencer, personal branding, strateginya tuh fokus pada citra diri, image, dan reputasi. Yang keenam itu ada place atau tempat. Nah, tempat ini atau lokasi juga bisa dipasarkan agar menarik pengunjung, contoh investor ataupun penduduk baru. Contoh misalnya promosi pariwisata Bali, kampanye Visit Indonesia, pembangunan kota pintar. Nah, tujuannya itu untuk membuat tempat tersebut dikenal, dikunjungi, atau diinvestasikan. Yang ketujuh itu ada kepemilikan atau properti. Nah, ini terkait penawaran kepemilikan atas sesuatu, bisa berupa fisik ataupun hak. Contoh misalnya penjualan rumah, apartemen, tanah, ataupun hak paten dan merek dagang. Pemasaran properti ini biasanya menonjolkan lokasi atau nilai investasi. Yang kedelapan itu ada organisasi. Ini pemasaran organisasi ini bertujuan untuk membangun citra dan reputasi organisasi ataupun perusahaan. Contohnya misalnya branding universitas, adapun kegiatan sosial, lembaga. Hal ini membuat orang percaya mau bekerja sama atau menjadi anggota pendukung. Yang kesembilan ada informasi, di mana informasi itu juga bisa dipasarkan, terutama pengetahuan yang bermanfaat. Contoh misalnya buku, kursus online, webinar. Itu tuh fokusnya tuh pada informasi yang menarik, dipercaya, dan mudah diakses. Yang ke-10 itu ada gagasan, di mana pemasaran gagasan ini bertujuan untuk mengajak orang menerima konsep ataupun pemikiran tertentu. Contoh kampanye hidup sehat, gerakan hemat energi, promosi gaya hidup ramah lingkungan. Biasanya ini digunakan oleh pemerintah, LSM, ataupun komunitas. Jadi, pemasaran itu tidak hanya tentang menjual barang, tetapi mencakup banyak hal dari pengalaman, tempat, hingga ide yang lain. Selama ada nilai yang bisa dipertukarkan dan membuat orang tertarik. Baik, adapun konsep inti pemasaran. Yang pertama itu ada kebutuhan dan keinginan. Yang pertama ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi manusia agar bisa hidup sehat. Jadi contohnya itu ada makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, seperti itu. Kayak pangan itu makanan dan minuman, terus sandang, pakaian untuk melindungi tubuh, tempat tinggal. Ada pula keinginan. Keinginan itu adalah kebutuhan yang diarahkan pada pilihan tertentu sesuai selera ataupun keinginan.
Contoh, ingin makan di restoran, kayak mau makan di restoran mahal, ingin punya baju bermerek atau branded, ingin punya mobil mewah. Civic. Ada pula produk. Yang kedua itu produk, di mana produk ini adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Ada barang, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, inovasi, dan gagasan seperti yang saya jelaskan di lingkup pemasaran awal tadi. Terus yang ketiga itu ada kepuasan nilai atau value satisfaction. Ini nilai adalah perbandingan antara manfaat yang kita dapat dengan biaya ataupun pengorbanan yang kita keluarkan, seperti uang, waktu, dan tenaga. Kedua itu ada kepuasan adalah perasaan senang atau puas setelah kebutuhan atau keinginan kita tuh terpenuhi. Jadi ya dari hasil kebutuhan yang tadi dan keinginan kalau sudah terpenuhi, ya kitanya jadi puas. Yang keempat dari konsep inti pemasaran adalah pertukaran. Jadi pertukaran adalah cara mendapatkan sesuatu barang, jasa, atau uang dengan memberikan sesuatu sebagai gantinya. Intinya ada tukar-menukar yang disepakati oleh dua pihak atau lebih. Contohnya paling tidak ada dua pihak. Harus ada minimal dua orang atau kelompok yang terlibat, satu memberi dan satu menerima. Masing-masing memiliki sesuatu yang bernilai. Setiap pihak membawa sesuatu yang dianggap berharga oleh pihak lain. Nilai yang bersifat berharga untuk si A belum tentu berharga untuk si B. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dan menyerahkan produk. Para pihak harus bisa menyampaikan tawaran, syarat, dan menyerahkan barang atau jasa secara fisik atau cara lain. Yang keempat, ada bebas untuk menerima atau menolak tawaran. Tidak boleh ada paksaan, ancaman, atau penipuan. Kedua pihak harus membuat kesepakatan secara sukarela. Yang terakhir, yakin bahwa berinteraksi merupakan hal yang tepat dan diinginkan. Para pihak harus percaya transaksi itu menguntungkan atau sesuai kebutuhan mereka. Yang kelima ada pasar. Pasar adalah tempat nyata atau virtual di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan pertukaran barang atau jasa dengan harga tertentu. Selain tempat transaksi, pasar juga berarti sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan, kemampuan bayar, dan keinginan terhadap produk tertentu. Contohnya ada tempat pasar fisik dan ruang pasar digital. Pasar fisik terjadi secara langsung, misalnya pasar tradisional atau supermarket. Yang kedua ada pasar digital, terjadi lewat internet, misalnya marketplace atau media sosial. Yang kedua ada pemasar atau marketer, itu adalah orang atau tim yang merancang cara agar produk atau jasa dikenal dan dibeli oleh target pasar. Lalu, tugas utama dari pemasar adalah riset pasar. Jadi riset pasar ini kita harus cari tahu dulu siapa pelanggannya, apa kebutuhan mereka, dan masalah mereka. Kemudian tugasnya ada segmentasi. Jadi segmentasi ini membagi. Contohnya dari usia, lokasi, dan pendapatan. Kemudian ada target atau positioning. Ini memiliki segmen yang akan dilayani dan bagaimana produk dipersiapkan atau unggul karena apa. Kemudian ada menyusun strategi 4P atau intinya yang pertama ada produk, price, place, and promosi. Kemudian ada prospek. Jadi prospek adalah calon pembeli yang punya kebutuhan, kemampuan membeli, dan kemungkinan besar akan membeli produk. Kemudian ada realitas pemasaran baru. Yang pertama ada kekuatan kemasyarakatan utama. Ini maksudnya perubahan demografi budaya, nilai sosial, gaya hidup, tingkat pendidikan, dan struktur keluarga yang mempengaruhi pola konsumsi. Contohnya dampak nyatanya gaya hidup sehat, ini lagi tren. Otomatis banyak orang yang akan membeli makanan sehat, minum-minuman sehat, atau mengikuti olahraga. Lalu ada teknologi informasi jaringan, internet, mobile cloud, big data, atau platform jejaring sosial, semua teknologi yang menghubungkan orang dan data.
Dampak nyatanya adalah orang belanja bisa lewat Shopee atau Tokopedia daripada harus ke toko langsung. Kemudian ada globalisasi. Jadi globalisasi ini integrasi pasar, modal, barang, jasa, ide antar negara. Nah, dampak nyatanya nih kita bisa membeli produk-produk buatan luar negeri seperti HP buatan Cina, Korea, atau Amerika bisa dibeli dengan mudah di Indonesia. Kemudian ada deregulasi atau pengurangan pembatasan atau aturan pemerintah yang membuka pasar. Dampak nyatanya, pemerintah melonggarkan aturan ojek online. Otomatis Gojek dan Grab bisa berkembang. Kemudian ada privatisasi atau perusahaan atau layanan yang tadinya milik negara dijual atau dikelola swasta. Dampak nyatanya perusahaan listrik atau telekomunikasi yang dulu dikelola negara, sebagian dikelola swasta supaya lebih efisien. Kemudian ada persaingan yang meningkat. Makin banyak perusahaan berlomba merebut pelanggan dari produk murah sampai layanan premium. Dampak nyatanya banyak merek kopi kekinian bermunculan. Otomatis konsumen bebas pilih sesuai selera dan harga yang mereka inginkan. Kemudian ada transformasi eceran. Ini perubahan cepat secara retail beroperasi. Dampak nyatanya, Indomaret atau Alfamart bisa pesan lewat aplikasi dan barang diantar ke rumah, bukan hanya belanja di toko. Kemudian ada konvergensi industri. Ini di mana batas industri kabur, perusahaan di satu sektor masuk ke sektor lain, misalnya tech masuk ke finansial menjadi fintech. Contoh dampak nyatanya, bank sekarang punya aplikasi mobile yang mirip fintech, e-commerce juga punya layanan dompet digital. Kemudian ada resistensi konsumen. Ini adalah reaksi negatif atau penolakan konsumen terhadap produk bisnis tertentu, misal privasi data dan main palsu, termasuk penggunaan blocker, boycott, atau menolak produk baru. Dampak nyatanya konsumen menolak pakai sedotan plastik, jadi restoran beralih ke sedotan kertas atau stainless. Kemudian ada penyesuaian diri perusahaan. Ini di mana perusahaan harus bisa beradaptasi dengan perubahan pasar teknologi dan kebutuhan konsumen. Contohnya, toko baju mulai menjual lewat Instagram karena tren belanja online, karena lebih banyak orang yang berbelanja online daripada langsung belanja ke toko. Kemudian ada perekayasaan ulang atau reengineering. Ini di mana mengubah total cara kerja perusahaan agar lebih efisien, cepat, dan sesuai kebutuhan zaman. Contohnya, bank yang dulu pakai banyak kertas, sekarang ubah sistem menjadi serba digital atau mobile banking. Kemudian, mendapatkan sumber luar, ini di mana mengambil tenaga jasa atau bahan dari pihak keluar agar lebih murah dan efektif. Contohnya, perusahaan gunakan jasa ekspedisi JNE dan JNT daripada harus bikin armada pengiriman sendiri. Kemudian ada e-commerce. Jadi e-commerce ada jual beli barang atau jasa lewat internet. Contohnya, belanja sepatu di Shopee, bayar via transfer, selalu barang dikirim ke rumah. Kemudian ada tolak ukur. Ini membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing atau standar terbaik untuk meningkatkan kualitas. Contohnya restoran kecil meniru standar kebersihan dan pelayanan cepat ala McDonald's. Kemudian ada mempelajari pelaku bisnis kelas dunia. Ini di mana belajar dari perusahaan global yang sukses agar bisa meniru strategi mereka. Contohnya, Gojek belajar dari Uber dalam mengembangkan layanan transportasi online. Kemudian ada aliansi, ini di mana kerjasama dua perusahaan atau lebih untuk keuntungan bersama. Contohnya, Telkomsel bekerja sama dengan Netflix untuk paket kuota streaming. Kemudian ada pemasokan mitra, ini di mana hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antar perusahaan dan pemasok. Jadi, contoh pabrik mobil bekerja sama erat dengan pemasok ban supaya kualitas dan pasokan selalu terjamin. Kemudian berpusat pada pasar, fokus pada kebutuhan konsumen, bukan hanya pada produk. Contoh, perusahaan makanan cepat saji menambah menu sehat karena banyak orang yang peduli akan kesehatan. Kemudian ada global dan lokal, di mana bisnis bisa menjangkau pasar global bagi
tapi tetap menyesuaikan dengan budaya lokal. Contoh, McDonald's di Indonesia menjual nasi uduk dan ayam goreng, bukan hanya burger. Lalu ada terdesentralisasi atau memberi wewenang kepada cabang atau tim kecil untuk mengambil keputusan tidak hanya terpusat di kantor pusat. Contohnya cabang bank di daerah bisa langsung memutuskan pinjaman kecil tanpa harus menunggu kantor pusat. Lalu ada realitas pemasaran baru menurut kemampuan baru perusahaan. Yang pertama ada memanfaatkan sosial media sebagai tempat branding produk. Ini maksudnya internet jadi tempat mempromosikan dan menjual produk seperti website, marketplace, dan sosmed. Kemudian, para peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap tentang pasar, pelanggan, dan prospek dan pesaing. Artinya, mereka bisa mensurvei online, social listening, dan data transaksi keputusan produk atau marketing yang lebih tepat karena berbasis data. Lalu, kemudian ada realitas pemasaran baru. Yang pertama ada kemampuan baru perusahaan. Ini memicu pada memanfaatkan sosial media sebagai tempat branding produk. Artinya, internet jadi tempat mempromosikan dan menjual produk seperti website, marketplace, dan sosmed. Manfaatnya jangkauan itu bisa secara luas, biaya promosi lebih rendah, dan bisa dibuka 24/7. Kemudian, peneliti bisa mengumpulkan informasi yang lebih banyak dan lengkap tentang pasar, prospek, dan pesaing. Nah, jadi lewat analisis, survei online, dan social listening, dan data transaksi perusahaan bisa tahu perilaku konsumen. Nah, manfaatnya ini keputusan produk atau marketing lebih tepat karena berbasis data. Kemudian ada pihak internal dapat mempermudah komunikasi melalui sosmed. Artinya, chat group, video meeting, internet, dan alat kolaborasi membuat koordinasi lebih cepat. Nah, manfaatnya ini kita akan lebih cepat pengambilan keputusan dan kerja jarak jauh yang lebih efisien. Perusahaan dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi eksternal di antara pelanggan. Contohnya, customer service lewat chat, email, chatbot, dan media sosial yang membuat respon pelanggan cepat. Nah, manfaatnya ini keputusan pelanggan meningkat, masalah terselesaikan lebih cepat. Kemudian, pemasaran target dan komunikasi dua arah menjadi lebih mudah. Ini artinya iklan bisa ditargetkan ke kelompok tertentu. Pelanggan bisa langsung memberi feedback. Nah, manfaatnya dari ini adalah iklan lebih efisien dan pesan lebih relevan dan konfirmasi naik. Lalu, yang keenam, pemasaran dapat mengirimkan iklan, kupon, sampel, dan informasi kepada pelanggan. Contohnya bisa lewat email, marketing, SMS, atau voucher digital. Lalu, perusahaan dapat menjangkau pelanggan yang sedang berpergian dengan mobile marketing. Artinya, promosi bisa lewat aplikasi atau lokasi pada perangkat mobile. Kemudian, perusahaan juga dapat memproduksi barang yang diferensiasikan secara individu. Lalu ada manajer dapat memperbaiki pembelian, perekrutan, pelatihan, dan komunikasi internal serta eksternal. Yang ke-10, pembeli korporat bisa melakukan penghematan, artinya perusahaan pembeli menggunakan e-katalog, tender online, atau pembelian terpusat untuk harga yang lebih murah. Yang ke-11 ada perusahaan dapat merekrut karyawan baru secara online. Nah, artinya job, wawancara video, dan asesmen online mempercepat proses rekrutmen. Nah, ini nih manfaatnya menjangkau kandidat lebih luas, proses seleksi lebih cepat, dan biaya rekrutmen turun. Lalu ada orientasi perusahaan ke arah pasar. Yang pertama ada konsep produksi. Ini percaya bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia luas dan murah. Contohnya, produsen beras atau gula yang memproduksi banyak dan menjual di pasar tradisional. Perusahaan pakaian massal yang bikin model standar dalam jumlah besar dijual murah. Lalu ada konsep produk. Percaya bahwa konsumen lebih menyukai produk yang menawarkan kualitas kinerja dan inovasi terbaik. Contohnya, merek smartphone yang selalu rilis model terbaru dengan kamera dan prosesor lebih canggih.
Kemudian merek mobil yang terkenal karena kualitas dan performa, misalnya dari fitur keselamatan. Lalu ada konsep penjualan atau feeling connect, itu adalah anggapan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak kecuali perusahaan melakukan usaha penjualan dengan promosi dan agresif. Contohnya perusahaan asuransi yang melakukan penjualan langsung melalui agen dan telemarketing. Yang kedua, perusahaan yang melakukan clean rental besar-besaran untuk menghabiskan stok. Nah, baik, di sini saya lanjutkan beda konsep penjualan dan konsep pemasaran. Jadi konsep penjualan itu titik fokusnya di pabrik. Artinya itu perusahaan itu memulai dari apa yang sudah mereka buat dan fokusnya pada produk. Yang penting barangnya laku, bukan apakah pelanggan benar-benar butuh. Tujuannya itu menjual dan mempromosikan barang sebanyak mungkin. Sehingga akhirnya itu menghasilkan laba dari banyaknya penjualan sampai jadi keuntungan diperoleh kalau barang terjual dalam jumlah besar. Nah, lalu untuk konsep pemasaran itu titik mulainya di target pasar. Artinya itu perusahaan itu mulai dengan memahami siapa konsumennya, lalu fokus kepada kebutuhan pelanggan, apa yang benar-benar mereka inginkan atau perlukan. Nah, maksud menggunakan pemasaran integrasi itu adalah semua strategi mulai dari produk, harga, promosi, hingga distribusi. Dan akhirnya itu menghasilkan laba dari kepuasan pelanggan sampai kalau pelanggan puas mereka akan terus membeli dan merekomendasikannya. Nah, selanjutnya itu ada nomor 4 itu ada konsep pemasaran. Untuk mencapai tujuan itu adalah perusahaan harus berusaha lebih baik dari pesaing dengan cara membuat, menyampaikan, dan menjelaskan manfaat produk atau layanan kepada konsumen di pasar yang dituju. Selanjutnya ada konsep pemasaran holistik. Artinya itu semua bagian dalam perusahaan bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ada 2 tingkatan. Yang pertama itu ada bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan pemasaran. Contohnya seperti penjualan, iklan, layanan pelanggan, pengelolaan produk, dan riset pasar. Yang kedua yaitu pemasaran juga harus didukung oleh bagian lain di perusahaan, misalnya keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, konsep pemasaran holistik terbagi menjadi 4, yaitu pemasaran internal, pemasaran terintegrasi, pemasaran kinerja, dan pemasaran hubungan. Lanjut, di sini ada konsep pembauran pemasaran atau marketing mix. Jadi, konsep pemasaran itu adalah strategi yang dipakai perusahaan untuk menarik konsumen dan mencapai target pasar. Disebut juga 4P, yaitu yang pertama itu ada produk. Jadi produk itu barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang kedua itu price atau harga. Berapa harga yang ditetapkan agar sesuai dengan nilai dan daya beli konsumen. Yang ketiga itu ada promotion atau promosi adalah cara perusahaan mengenalkan produk, misalnya lewat iklan, media sosial, di akun, dan lain-lain. Yang keempat itu ada place, tempat, atau distribusi. Di mana dan bagaimana produk dijual atau didistribusikan agar mudah dijangkau konsumen. Nah, di sini ada konsep pemasaran sosial atau masyarakat. Perusahaan itu harus bisa mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen, lalu memberikan kepuasan lebih baik dari pesaing. Namun, semua itu harus tetap memperhatikan kesejahteraan konsumen dan masyarakatnya. Nah, di sini ada tugas manajemen pemasaran, yaitu membuat strategi dan rencana pemasaran yang jelas. Selanjutnya itu menemukan ide atau pemahaman baru tentang pemasaran. Selanjutnya menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya itu membangun mereka agar dikenal dan dipercaya. Lanjut menyusun penawaran produk atau jasa yang menarik. Lanjut memberikan manfaat nyata kepada pelanggan. Selanjutnya menyampaikan nilai atau keunggulan produk dengan baik. Dan terakhir mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.